kawan-kawan, ikutin saya lagi ke rumahnya Bang Akbar Tanjung. Kali ini saya akan bincang-bincang dengan beliau terkait dengan kondisi politik nasional, kemudian juga terkait dengan kepemimpinan beliau waktu Golkar. Kita ingin minta komentar, apakah Pak Airlangga Hartarto bisa dicalonkan sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Ikutin saya ya, pasti menarik perbincangan saya dengan Akbar Tanjung. Oke teman-teman, di hadapan saya sudah ada tokoh politik senior Pak Akbar Tanjung ya, tidak asing lagi buat publik Indonesia. Dan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan beliau tentang topik-topik yang menarik, yang tentu akan menjadi bagian dari edukasi masyarakat. Kita langsung saja ke Pak Akbar Tanjung. Oke. Apa kabar Bang? Terima kasih Bang sudah. Ya, alhamdulillah, insya Allah. Sehat, masih sehat terus Bang ya? Ya olahraga kan, pagi-pagi tadi. Masih rajin olahraga Bang? Pagi-pagi tadi olahraga, saya di GBK lagi. Oh, jadi muter-muter GBK Bang ya? Iya. Oh luar biasa. 1 jam lebih, 1,5 jam. Oh setiap. Hampir praktis setiap hari. Setiap hari ya? Setiap hari hampir GBK? setiap hari. Hampir setiap hari. Untuk kepentingan kesehatan lah ya. Iya. Makasih. Oke. Makasih Bang sudah di channel kami. Oke, baik. Tentu kami terima kasih. Saya langsung saja Bang. Oke, silakan. Ini soal pertama yang penting, publik juga ingin tahu ya. Abang ini salah satu tokoh yang fenomena di Golkar ya, tokoh yang sudah sangat senior dan tentu punya rekam jejak yang luar biasa di Golkar. Publik dan khususnya simpatisan pendukung Golkar juga ingin tahu resep Abang menyelamatkan Golkar di 99, kemudian memenangkan pemilu 2004. Oke. Komentar Abang tentang. Ya, saya ingin juga menyampaikan sedikit mengenai soal katakanlah background dan keterlibatan saya di Golkar. Saya masuk Golkar itu pertama kali tahun 74. Setelah saya selesai dari memimpin organisasi PBHMI, sehingga saya sudah lebih bebas untuk menentukan pilihan politik. Karena kalau pada waktu saya masih di HMI kan independen loh, sebagai organisasi, tidak melibatkan diri secara formal. Tapi setelah saya selesai di HMI secara struktural, maka saya tentu ada kebebasan untuk menentukan pilihan. Nah, tapi pada waktu saya di HMI, saya juga sudah cukup aktif. Waktu saya di PBHMI, aktif terkait dengan pendidikan atau kegiatan kepemudaan. Khususnya pada waktu itu saya termasuk pendiri KMPI, tepatnya 23 Juli tahun 1973. Bang Akbar juga pernah menjadi ketua umum KMPI ya? Ya, setelah itu saya jadi ketua umum dan di situ saya berkenalan dengan tokoh-tokoh pemuda yang datang dari berbagai latar belakang, termasuk latar belakang politik. Karena khususnya tentu dari tokoh-tokoh pemuda dari Golkar. Sehingga pada waktu saya selesai dari PBHMI, karena saya juga sudah punya komunikasi baik dengan tokoh-tokoh Golkar, tokoh-tokoh pemuda Golkar, antara lain David Napitupulu, kemudian Kosmas Batubara, Pak Gambus Nani, sehingga pada waktu saya selesai di HMI dan kemudian memang saya tertarik untuk masuk politik, langsung saya masuk Golkar. Situlah awal saya di Golkar. Dan kemudian tahun 77 saya turut serta sebagai calon anggota DPR dari Golkar pada waktu itu. Pemilu 77 itu pemilu kedua era Orde Baru. Pemilu pertama 71, 77, 82, 87, 92, 97. Baru kemudian 99 era reformasi. Jadi saya sudah aktif di Golkar tahun 77 sebagai anggota DPR. Lebih daripada itu, saya juga menjadi pengurus DPP Partai Golkar pada Munas Golkar pada tahun 80
Saya potong Tiga. sebentar. Zaman itu untuk menjadi ketua umum Golkar itu sangat berat. Abang bisa cerita, kok bisa abang jadi ketua umum Golkar di era Orde Ya saya kan tadi Baru? saya katakan dari sisi pengalaman di Golkar kan saya lihat 74 no? Anggota DPR 77 anggota DPR terpilih lagi 83, 88, 93. Bahkan jadi pengurus Golkar tahun 83. Pada waktu itu Pak Darmono sebagai ketua umum, saya dia rekrut menjadi salah satu wakil sekjen. Sekjennya yaitu saudara Saudara Kusuma-Maja, wakil sekjen pertama saya dan lain-lain. Situ mulai aktif saya di Golkar sampai kemudian saya terpilih dalam Munas Golkar dalam era reformasi. Oh, jadi abang terpilih itu sudah reformasi ya? Sudah itu yang pertama kali tahun 98. Munas luar biasa. Bisa cerita sejarahnya terpilih itu siapa pesaingnya dan Ya kemudian memang pada waktu itu pertama kali pemilihan ketua umum Golkar itu secara langsung pemungutan suara. Kalau sebelumnya dalam era Orde Baru, ketua umum Golkar itu melalui mekanisme 3 jalur. Adanya musyawarah di antara 3 jalur. Seperti diketahui Golkar didukung di backup oleh 3 jalur. Pertama jalur ABRI, jalur birokrasi, dan kemudian 3 jalur Golkar sendiri. Nah, kemudian pada waktu 98 pertama kali pemilihan ketua umum itu melalui pemungutan suara secara langsung. Dan pada waktu itu saya sudah di DPP 8993 terpilih lagi menjadi anggota DPR. Pada tahun 98 itu ya pada waktu itu kontestasinya 2 tokoh utama, Pak Edi Sudrajat dan saya sendiri. Nah, kemudian pada waktu itu saya tentu mengatur strategi lah bagaimana saya bisa resepnya apa itu? terpilih. Biar bisa dibagikan kepada Ya, dan saya tahu memang pada waktu itu ya pada umumnya lah ya dalam era Orde Baru apalagi tokoh-tokoh Golkar itu kan boleh dikatakan banyak, kalau tidak dikatakan sebagian besar datang latar belakang militer ya kan, ya. di pusat maupun di daerah. Seperti Pak Darmono kan ada militer juga, Pak Amir Mustono kan militer kan. Ya. 98 itu Pak Edi Sudrajat kan militer. Tentu saya harus mengatur strategi bagaimana saya bisa menang, kira-kira begitulah ya.